Kebangkitan Harapan dan Perdamaian yang akan dilayani oleh Pendeta Samuel Adi. Dan di hari ini juga kita akan menyimak dan mendengarkan materi dari pemateri Bapak Dr. Ronald sebagai narasumber kita di hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 85, Kusongsong Bagaimana. Mari kita satukan hati, kita satu dalam doa. Terpujilah Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur ya Bapa, kami boleh ada hingga saat ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Semua itu bukan karena kuat dan hebatnya kami, melainkan karena kasih sayangmu kepada kami ya Bapa. Saat ini ya Bapa, kami boleh ada dalam ibadah Maranatha Fellowship di hari ini. Kiranya Engkau mau datang berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mau berjalan dengan seturut kehendak-Mu demi untuk memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Lalu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Rita Kristina Maukar selaku moderator. Saya persilakan Bapak Ibu serta rekan-rekan untuk duduk kembali. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan juga teman-teman mahasiswa. Hari ini tanggal 1 Desember, bulan baru. Jadi ini adalah bulan terakhir di tahun 2023. Dan di tanggal 1 kita sama-sama sebetulnya memperingati Hari AIDS Internasional, begitu ya. Dan di kesempatan Maranatha Fellowship pada pagi menjelang siang hari ini spesial begitu ya, karena kita buat
berbeda sedikit. Kita akan nanti mendengarkan firman Tuhan, tapi juga ada pemaparan dari Dr. Ronald. Baik, tidak usah berlama-lama, kita panggil saja. Mari Bapak Pendeta Samuel Adi untuk ke depan, juga Dr. Ronald Jonathan bersama-sama dengan saya di sini. Teman-teman boleh memberikan aplaus dong, karena ini khusus ya. Iya. Bapak Pendeta Samuel Adi adalah pendeta dari Gereja Kristen Indonesia Taman Cibunut. Saat ini sedang melayani di sana. Lalu untuk Dr. Ronald Jonathan, S1-nya alumni dari Universitas Kristen Maranatha. Saya mengenal Dr. Ronald Jonathan dari tahun 90 ya, dari saya masih kuliah. Dan juga memang sangat memperhatikan pelayanan mahasiswa dan juga senang begitu ya dengan sesama mahasiswa. Saya panggilnya Koko begitu ya. Mari silakan Pak Pendeta, Pak Dokter. Ya, sekarang saya harus panggil Pak Dokter ya. Iya, kita dalam memperingati Hari AIDS memang secara khusus dikemas supaya juga karena anak-anak muda ya bisa lebih waspada. Beberapa waktu lalu beredar isu atau gosip atau apa, mahasiswa di Bandung banyak yang terkena HIV gitu, HIV atau AIDS gitu ya. Nah, waktu itu Dr. Ronald juga langsung bicara di beberapa TV stasiun televisi swasta. Baik, menarik sekali. Kita akan sama-sama di awal, nanti kita akan diskusi lebih lanjut, tapi di awal kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel. Kami persilakan Pak Pendeta. Shalom Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema kebangkitan, pengharapan, dan kedamaian. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu, dan bahkan kami bersama-sama membuka hati untuk memperingati Hari AIDS sedunia atau Hari AIDS internasional. Kami percayakan pada kesempatan ini kami memetik hikmat dari pertemuan ini, dan biarlah kami juga terdorong untuk melakukan sesuatu, dituntun oleh firman dan pengetahuan-pengetahuan yang akan kami dapatkan hari ini. Kami mau berserah kepadamu dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan saudara dari Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan, sesungguhnya akan datang harinya bagi Tuhan, ketika jarahan darimu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Pada waktu itu kakinya akan bertumpu di Bukit Zaitun yang terletak berhadapan dengan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terbentuk lembah yang sangat besar. Separuh dari bukit itu akan bergeser ke utara dan separuhnya lagi ke selatan. Kamu akan melarikan diri ke lembah, ke gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan sampai ke asal. Kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda.
Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama dia. Pada waktu itu tidak ada terang, hanya hawa dingin dan kebekuan. Tetapi akan ada satu hari yang diketahui Tuhan tanpa siang atau malam, di waktu malam pun ada terang. Pada hari itu air hidup akan mengalir dari Yerusalem. Separuhnya mengalir ke laut timur dan separuhnya lagi ke laut barat. Demikianlah akan berlangsung di musim panas dan di musim dingin. Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi pada waktu itu. Tuhan itu Esa dan Esa pula namanya. Saya akan awali renungan ini Bapak Ibu dan Saudara dengan sebuah tayangan video. Tayangan video ini ceritanya saya nyanyi, tapi jangan di-vote dan jangan dinilai saya nyanyi. Dan diiringi oleh seorang gitaris bernama Teguh. Silakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Ya, cukup ya. Saudara, sebetulnya yang menjadi pusat perhatian yang saya ingin saudara lihat adalah atau saksikan adalah gitarisnya, Teguh ya. Dia seorang penyandang tunanetra. Kalau saya bilang ke dia, kamu ini bukan saja tidak bisa melihat, tetapi tidak ada matanya. Pernah saya bertanya, mengapa itu? Jadi mukanya itu tertutup begitu ya, tidak ada matanya. Tapi dia bilang, nanti Pak Samuel, saya akan cerita karena itu panjang ceritanya katanya. Nah, satu hal yang saya tanyakan kepada Teguh yang penyandang tunanetra ini, tidak memiliki mata ini, adalah pertanyaan begini. Teguh, saya mau tanya nekat sama kamu. Boleh ya? Oh silakan, silakan, dia bilang. Pertanyaan saya adalah, kok bisa kamu sepede ini? Apa yang terjadi? Siapa yang membuat kamu sepede ini? Lalu dia berkata kepada saya, keluarga saya, dia bilang. Terutama ibunya. Lalu Teguh berkata lagi kepada saya, ibunya itu berkata satu hal kepadanya dan selalu dikatakan sampai hari ini dari dia kecil ya. Ibunya itu berkata begini kepada Teguh, jangan pernah kamu mempermasalahkan hidupmu, mempersalahkan hidupmu.
Jangan pernah kamu mengutuki hidupmu. Itu kata ibunya, ditambah, tapi kalau kamu mau bertanya, mengapa kamu begini, boleh. Menarik ya bagi saya, lalu saya tanya, apa maksudnya itu? Kalau saya mempermasalahkan diri saya hari ini atau mengutuki, ibu saya berkata, yang ada pada diri saya sepanjang hidup adalah kemarahan. Karena saya mengutuki diri saya. Karena saya mempersalahkan situasi. Lalu sambil ketawa dia bilang, apa tuh Pak? Kalau zaman sekarang istilahnya luka batin katanya. Saya akan punya luka batin sepanjang hidup saya. Tetapi kalau saya bertanya, mengapa saya begini? Boleh, kata ibu saya. Karena pertanyaan akan menuntun kita punya atau menemukan jawaban, kata si Teguh. Lalu saya berkata kepada Teguh, boleh nggak Gu? Saya tanya nekat satu lagi. Apa? Jawabannya apa Gu? Kamu bertanya mengapa saya begini? Ya. Jawabannya apa Gu? Lalu Teguh bertanya kepada saya, jawabannya dari kakak-kakak saya, dia bilang. Ketika kakak saya itu mengalami kesukaran dalam pekerjaannya, kemudian jengkel dia marah karena situasi yang membuatnya dia susah, kemudian dia lihat saya gitu. Saya mengembangkan diri saya dalam kondisi saya tidak memiliki mata. Saya melakukan apa saja, kakak saya melihat. Semua melihat. Dan kakak saya yang dua itu selalu mengatakan, Gu, kamu itu jadi kekuatan bagi kami. Kakaknya yang satu lagi berkata, Gu, semangat, kamu itu membuat aku bangkit dari kesukaran. Dan Teguh berkata kepada saya, itu jawabannya Pak. Dan aku cukup puas. Apa itu jawabannya? Saya pertegas lagi dan Teguh mempertegas, saya bisa menjadi kekuatan bagi kakak saya. Lalu karena saya sok pendeta ya, saudara, saya mengatakan berarti kamu ini mirip-mirip sama orang buta yang lahir sejak lahir ya Gu? Ya, dia tahu betul itu. Tuhan bilang bukan salah orang tua, bukan salah dia, tetapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah kamu sekarang ceritanya mau muliakan nama Tuhan Ibu. Dia berkata kepada saya sambil ketawa, ya begitulah Pak. Dan saya yakin ya Gu, yang merasa seperti itu bukan kakak-kakakmu aja pasti ya. Pasti orang-orang yang melihat kamu juga akan mendapatkan semangat hidup ketika dia mengalami banyak kesukaran. Dia bilang, iya ya mungkin ya dia mungkin. Dan saya bilang sama dia, saya pun merasakan Gu, semangat hidup dari kamu yang luar biasa. Dan saya nganter dia pulang, saudara, rumahnya itu di Jalan Pajajaran, di gang. Saya turunin, dan gang itu cukup jauh, saya karena perhatikan dia. Diantar Gu, nggak usah Pak, sambil bawa gitarnya, dia jalan aja. Dan sampai ke tempatnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya sampaikan tentang kisah Teguh ini, saya belajar dari kisah Teguh ini bahwa untuk mengalami kebangkitan ya, dalam kehidupan kita, menemukan sesuatu yang bermakna dalam hidup. Seorang punya lagi pengharapan dalam hidup di situasi yang susahnya, dan seorang merasa pede, ya, percaya diri, terus pasti damai ya dalam kehidupannya di masa depan. Tidak bisa dicapai semuanya itu sendirian. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai harapannya, bangkit dari hidupnya, dan menemukan kedamaian di hari ini ataupun besok
tanpa orang lain. Atau dengan dirinya sendiri, tidak mungkin. Orang bisa mendapatkan, ini pelajaran dari Teguh ya, kedamaian, pengharapan, dan juga kebangkitan dalam hidupnya. Ia membutuhkan orang-orang di sekelilingnya yang peduli pada dia. Saya punya harapan ya, tapi tanpa dukungan dari keluarga, dari komunitas di sekitar saya, saudara-saudara semua, saya tidak mungkin mencapai harapan saya. Tidak mungkin bangkit dari situasi yang menjengkelkan atau membuat saya penat. Saya tidak mungkin merasakan kedamaian. Kita semua tidak mungkin mencapai kebangkitan hidup ya, dalam hidup ini, pengharapan dan juga kedamaian seorang diri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Zakaria juga mencerminkan hal ini. Ya, dalam Zakaria pasal 14 ayat 1-9 yang bertemakan tentang hari Tuhan, yang dimaksud hari Tuhan di ayat yang pertama ini adalah Tuhan menjadi raja atas bangsa-bangsa, merajanya Tuhan di bumi ini. Nah, bagaimana proses itu terjadi? Sepanjang bacaan kita diceritakan di ayat yang kedua, Tuhan mengumpulkan semua bangsa ya untuk datang ke Yerusalem dan untuk memerangi Yerusalem. Yerusalem direbut, sisanya dibuang ke pembuangan. Dan di saat Yerusalem porak-poranda seperti itulah, di ayat yang ketiga dikatakan kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Dan intinya Tuhan menang. Dan kemenangan Tuhan itu menjadikan Yerusalem pulih dan menjadi sumber air kehidupan yang mengalir dari ke timur dan ke barat, ke semua negeri, ke bumi ya. Dan pada saat itulah Tuhan menjadi raja atas seluruh bumi, dan pada waktu itulah Tuhan menjadi Esa, dan Esa pula namanya. Jadi untuk memulihkan Yerusalem, Tuhan mengumpulkan bangsa-bangsa, komunitas ya. Tuhan membutuhkan bangsa-bangsa. Dan saat Yerusalem pulih, kepulihannya, air kehidupan itu juga mengalir untuk bangsa-bangsa. Di sini kita juga melihat bahwa kebangkitan, membangun pengharapan dan juga kedamaian hidup, pembaharuan hidup oleh Tuhan. Tuhan juga tidak melakukannya seorang diri. Ia menggunakan bangsa-bangsa, ia menggunakan umatnya untuk memperbaharui bumi. Dan di saat itulah Tuhan meraja. Dan di saat itulah semua orang dipanggil untuk melihat kepada Tuhan. Semua ya, bangsa-bangsa menjadi sebuah komunitas yang saling tergantung untuk memuliakan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan yang kuat ini juga yang mengantar kepada kita untuk nanti kita mendengarkan dari Dr. Ronald ya, tentang bagaimana kita ikut memperingati ya, Hari AIDS Internasional atau Hari AIDS sedunia ini. Saya melihat di media sosial tema Hari AIDS sedunia adalah Let's Communities Lead ya, biarkan masyarakat atau komunitas memimpin. Jadi saya berpikir kok mirip-mirip juga ini dengan tema kita, dengan bacaan kita. Dengan tema itu diharapkan dalam media sosial saya baca bahwa biarlah sekarang masyarakat ya, yang mengedukasi masyarakat, gitu. Komunitas yang mengedukasi komunitas lainnya di tengah masyarakat tentang bahayanya AIDS, dan AIDS masih ada dan bagaimana kita mencegah AIDS supaya tidak mengancam kehidupan manusia. Dengan demikian diharapkan ya, kampanye ini dari komunitas kepada komunitas, penderita atau orang yang terkena AIDS menurun. Dan sekaligus dengan itu saudara, dibangun satu ketahanan ya, bagaimana
komunitas di tengah masyarakat juga membangun solidaritas, membangun kebangkitan hidup terhadap ODA, orang dengan HIV/AIDS, harapan dan juga hidup damai mereka yang sekarang ini sedang berjuang melewati masa-masa itu. Dan tentunya kalau firman Tuhan itu kita hayati sekarang seperti itu, bahwa kita bagian ya Universitas Kristen Maranatha ini dari komunitas yang besar, masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia, kita membutuhkan komunitas lain juga untuk membangun harapan kita. Dan kita sebaliknya dibutuhkan komunitas lain juga, siapapun mereka, untuk membangun harapan mereka, untuk membangun kebangkitan mereka dan hidup damai mereka. Mudah-mudahan nanti sharing dari Dr. Ronald akan mencerahkan dan juga di tengah peringatan Hari AIDS ini kita bisa menjadi salah satu komunitas yang memberi pengaruh ya untuk ya membangun kebangkitan hidup ya, kita semua, kemudian membangun harapan dan juga membangun hidup yang damai di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Tentu di tengah isu lainnya yang penting saat ini adalah pemilu. Bagaimana kita juga bisa menjadi komunitas yang menerangi, yang membangun kehidupan, pengharapan untuk Indonesia ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya, terima kasih Pak Pendeta Samuel Adi untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Betul tadi sudah disinggung oleh Pak Pendeta untuk tema Hari AIDS Sedunia tahun 2023 adalah Let Communities Lead. Baik, kita juga sekarang akan mendengarkan pemaparan selanjutnya dari Dr. Ronald Jonathan. Shalom teman-teman sekalian, terima kasih Pak Yohanes dan teman-teman BPK untuk kesempatannya bisa berbicara di depan alma mater saya. Saya alumni Maranatha, saya angkatan 82, mungkin sebagian dari adik-adik belum lahir begitu. Karena usia saya adalah usia pensiun, tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang HIV, yaitu Maranatha tanpa stigma. Terima kasih Pak Samuel untuk khotbahnya sehingga memudahkan saya untuk mengantarkan topik ini. Nah, ini adalah World AIDS Day, ini adalah Let Communities Lead, ya seperti tadi dikatakan oleh Pak Sam dalam khotbahnya. Ini adalah tema Hari AIDS sedunia pada tahun ini. Nah, kita mulai lihat, kita bicara soal stigma. Mungkin ada di antara Anda yang pernah baca soal ini ya. Ada idap HIV, 3 anak di Samosir dilarang sekolah dan terancam terusir. Ini kejadiannya sudah agak lama ya. Saya sudah pernah ketemu dengan teman-teman dari HKBP yang mengurus masalah ini. Untungnya ada orang-orang yang punya hati untuk menangani kasus-kasus ini. Kemudian di sini lebih ekstrim lagi, 14 anak penderita HIV/AIDS diusir dari sekolah ya. Ini terjadi di Jawa Tengah. Kemudian yang cukup baru adalah di tahun 2023, ini adalah cerita miris buruh pengidap ODA di Semarang saat May Day ya. Adik-adik pasti tahu, teman-teman masih ingat bahwa May Day itu adalah 1 Mei hari buruh ya. Jadi mereka juga terhimpit diskriminasi dan upah murah. Dan ini adalah pertanyaan yang bisa menjadi refleksi untuk kita semua ya. Suara hati Oda, siapkah masyarakat terima kami? Kalau kita bicara soal orang dengan HIV, jangan pikir jauh-jauh ya. Sebetulnya di lingkungan kita tuh juga ada, termasuk di kampus ini. Artinya tidak ada tempat yang imun dari orang dengan HIV. Tapi bukan berarti sesudah dari sini langsung nyari ya, di kelas saya teman saya yang kena yang mana ya, jadinya curiga kalau gitu.
Ini bukan maksud dari topik pada siang hari ini ya. Nah, ini adalah cerita dari petugas kesehatan. Ini terutama yang pertama, kasurnya dibakar. Pokoknya semuanya dibakar. Itu yang paling serem yang saya paling dengar. Ini kejadian kira-kira di sekitar tahun 1990-an. Sekarang nggak ada lagi yang namanya kasur dibakar. Kemudian di ruang operasi biasanya petugas kesehatannya menggunakan pakaian seperti astronot. Jadi mirip dengan COVID, itu juga sudah tidak digunakan lagi saat ini. Dulu awal-awal persis seperti COVID, sekarang karena sudah tahu penularannya tidak dilakukan lagi ya. Kemudian ada lagi petugas kesehatan yang menggunakan sarung tangan 3 lapis. Kalau saya harus pakai sarung tangan 3 lapis saya nggak bisa kerja, kaku semua malah. Ya. Dan mungkin yang saya paling suka dengar di antara anak muda ya, yang paling bawah, dia HIV, jangan deket-deket. Jangan makan bareng, ntar ketularan. Nah ini kan persepsi yang ada di masyarakat. Ini adalah mitos yang ada di masyarakat dan di tenaga kesehatan pada masa itu. Sekarang sudah banyak berubah. Saya yakin adik-adik khususnya yang Gen Z sekarang lebih bisa menerima kepelbagaian maupun orang-orang yang misalnya dengan HIV. Lain dengan generasi yang lebih atas, itu agak lebih sulit menerimanya. Nah, stigma itu apa sih sebetulnya? Stigma adalah ciri negatif yang menempel pada pribadi seseorang karena pengaruh lingkungannya. Jadi dikatakan cap buruk. Mungkin pernah dengar ya, dia HIV, karena dia memang pelacur sih. Nah, kan dengar kan kata-kata seperti itu. Dia HIV, wajar aja orang dia gay. Oh, pantas aja anak itu dia kena sih. Padahal kelihatannya tuh pasti nggak beres tuh. Padahal Anda mungkin nggak tahu bahwa dia kena dari ibunya. Itu kejadian. Saya kemarin baru dapat pasien yang bisa bertahan sampai 18 tahun tanpa obat. Buat saya itu satu kejutan, karena ini berarti satu anomali. Biasanya anak-anak itu kalau nggak diobatin 6 tahun sudah meninggal, yang dari ibu ke anak. Sekarang 18 tahun datang dalam keadaan hamil. Dan baru kita akan obati begitu. Baru dia diobati, sorry. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat sejarah stigma ya, stigma itu tidak selalu buruk loh ya. Stigma itu kalau dulu kalau kita dengar buat teman-teman yang Katolik tahu yang namanya Padre Pio, itu ada yang namanya stigmata ya, satu tanda bahwa seseorang itu ada perjumpaan khusus dengan Yesus sehingga misalnya di tangannya ada seperti bekas tusukan pakunya. Itu keyakinan teman-teman Katolik. Tapi artinya pada masa dulu stigma itu artinya positif. Sekarang stigma berubah maknanya menjadi negatif. Akibat dari stigma itu menimbulkan diskriminasi ya. Diskriminasi itu dari mana asalnya? Yaitu karena ketidaktahuan, ketakutan ya akan infeksi. Orang masih tanya, kalau saya salaman ketularan enggak ya? Kemudian norma yang berlaku di masyarakat. Ya dia kan pengguna narkoba suntik, dia kan gay, seperti itu. Dia kan pelacur, dia kan ganti-ganti pasangan. Ya. Kemudian ada karena rendah diri juga ya. Memang tidak mudah ya dihapus. Ya. Artinya kadang-kadang orang itu karena sudah ada menganggap buruk, dia nggak mau mencari tahu pengetahuannya baik dari informasi yang benar ataupun ke orang yang tepat. Sekarang kita mau mencoba melihat apa sih sebetulnya HIV itu. Ya. Nah HIV ini adalah Human Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyebabkan kekebalan manusia itu turun. Dan karena kekebalannya turun, maka orang itu mudah diserang berbagai penyakit. Akibatnya timbullah AIDS. Jadi kalau pasien datang ke saya, datangnya kalau orang nanya, tadi juga Pak Sam nanya, tandanya orang HIV itu seperti apa sih? Nah, jawabannya adalah HIV adalah penyakit dengan 1001 wajah. Sebagian besar datang tanpa gejala. Tapi ada juga yang datang ke kita misalnya dengan TBC. TBC adalah salah satu penyakit tersering yang diidap oleh teman-teman orang dengan HIV atau ODIF begitu. Ya. Di samping itu bisa ada diare, ada jamur di lidah dan lain-lain ya.
sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan AIDS. Biasanya kalau kena otak, mungkin teman-teman pernah baca di sosial media ya, artis bla 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 kena meningitis gitu ya. Tidak semua yang meningitis HIV ya, tapi ada kecurigaan ke arah situ. Ya, meningitis itu radang selaput otak. Kemudian kita kaitkan lagi dengan perilakunya misalnya, ya. Yaitu sebetulnya kita nggak boleh judgmental, tapi setidaknya orang semua it rings the bell gitu. Semua ke arah situ nggak ya sebetulnya. Nah, tapi intinya adalah yang saya mau jelaskan adalah meningitis itu sering terjadi terutama pada pasien AIDS, bukan sering, bisa terjadi. Ya. Nah, kalau Maranatha punya visi misi, kuman juga punya visi misi. Virus itu punya misi yaitu menularkan HIV kepada orang lain. Nah, ini adalah AIDS ya, acquired artinya didapat, jadi bukan penyakit keturunan, imun, sistem kekebalan tubuh, defisiensi kekurangan, dan sindrom adalah kumpulan gejala begitu. Ya. Jadi yang disebut dengan AIDS adalah kumpulan berbagai gejala penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh oleh infeksi HIV. Jadi orang HIV meninggal bukan karena HIV-nya. Sekali lagi saya ulang. Orang HIV meninggal bukan karena HIV-nya, tetapi karena penyakit penyertanya. Nah, ini yang disebut dengan AIDS. Ya, AIDS itu terjadi setelah virus HIV-nya masuk ke dalam tubuh, kemudian sistem kekebalan tubuh kita turun, kemudian ada kuman lain yang masuk. Ini yang disebut dengan infeksi opportunistik. Sama ya, sekarang lagi mau pemilu, banyak juga caleg-caleg yang oportunis ya. Tadinya di partai A pindah ke B, yang B ke C, yang C ke D. Nah, sama juga kalau kita belajar kuman ternyata perilakunya juga nggak beda jauh dengan manusia. Kalau saya lihat ini kadang saya senyum juga. Ternyata ciptaan Tuhan itu unik juga ya. Karena ternyata perilakunya nggak beda-beda jauh. Ketika dia tahu ada sasaran tembak, dia akan melakukannya. Oh, dia lemah, ayo kita serang rame-rame. Jadi intinya adalah orang yang dengan HIV itu biasanya meninggal karena penyakit penyertanya. Yang paling sering adalah TBC. Ini adalah contohnya, ini tidak mematikan ya. Ini hanya jamur di lidah dan ini sering sekali didapatkan pada pasien HIV kalau dia sudah stadium 3 biasanya. Lidahnya putih seperti salju. Kemudian ini adalah contoh yang lain adalah dia mengalami TB kelenjar. Tapi tidak boleh dibalik, tidak semua yang TBC itu HIV. Tetapi orang HIV mudah terkena TBC. Bagaimana seseorang dapat tertular HIV? Ya, kita lihat, ini adalah sel darah putih. Jadi yang diserang adalah sel darah putihnya. HIV menggunakan sel darah putih dalam ini yang dikatakan sebagai sel CD4 atau CD4. Dia menggunakan itu untuk berkembang biak. Sesudah dia berkembang biak, nih seperti di sini, kemudian dia akan keluar dan sel darah putihnya akan hancur. Jadi ibaratnya kalau ruangan ini pabrik, ketika pabrik ini berproduksi, produksinya selesai, ruangan ini hancur, pabriknya hancur. Dan perlu diingat bahwa HIV itu intinya bisa bereproduksi miliaran setiap hari. Nah, HIV didapatkan di mana saja? Ini yang banyak ya, di darah, cairan sperma, ingat bukan di spermanya, di cairan spermanya, cairan vagina, dan di air susu ibu. Ini penting, ini Anda perlu tahu, karena nanti kaitannya dengan kehidupan Anda juga. Kenapa? Anda sebagian besar akan menikah, dan ketika akan menikah, kami sangat menganjurkan untuk melakukan atau menjalani pemeriksaan HIV. Nah, HIV menular lewat apa? Pada pengguna narkoba suntik yaitu berganti-ganti jarum suntik. Sekarang agak turun pengguna narkoba suntik, walaupun di daerah Cibiru, daerah Ujung Berung, itu sudah naik lagi terutama di kalangan anak jalanan. Kita juga nggak tahu dia bisa dapat barang dari mana, karena harga narkoba nggak murah begitu. Ya. Kemudian berhubungan seks dengan orang yang HIV positif, kemudian dari ibu yang positif ke anaknya, dan kalau transfusi sudah tidak menjadi masalah lagi. Ini kalau kita tidak melakukan pengobatan.
Jadi cara penularan adalah secara seksual adalah hubungan homoseksual, laki dengan laki, kemudian laki dengan perempuan pada heteroseksual, penggunaan narkoba suntik karena berganti-ganti jarum suntik, bukan karena narkobanya ya, tetapi karena satu jarum digunakan beramai-ramai, kemudian penularan dari ibu ke bayi. HIV tidak menular lewat makan bersama, jadi piringnya tidak perlu dipisahkan. Kemudian tinggal bersama, tidak perlu diisolasi, jamban juga tidak perlu dipisahkan, tidak menular lewat batuk dan bersin, tidak menular karena bekerja bersama. Saya pernah bekerja di satu lembaga swadaya masyarakat, di mana 90% stafnya HIV positif, dan yang normal, bukan normal, yang HIV, kalau saya bilang normal saya dimarahin sama mereka. Yang HIV negatif hanya saya, admin dan keuangan. Yang lainnya semua teman-teman ODIF, orang dengan HIV. Kemudian tidak menular juga untuk lewat gigitan nyamuk ya, maupun serangga. Jadi tidak menular lewat kontak sosial ya, seperti berciuman, kemudian penggunaan jamban bersama, berenang bersama, air mata, feses dan tinja, feses dan urin itu juga tidak menularkan. Jadi intinya adalah darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Ya. Nah ini yang perlu teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, kalau misalnya ini ya, saya melakukan perilaku resiko, ya, kemudian saya diperiksa, besoknya hasilnya kemungkinan negatif. Saya baru kelihatan positif 3 bulan kemudian. Nah ini yang disebut dengan masa jendela. Jadi kalau misalnya, saya tidak berharap, tapi kalau seandainya ada yang pernah melakukan perilaku resiko, maka dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan 3 bulan sesudah perilaku resikonya. Ya. Kemudian dia akan kelihatan sehat selama 3-10 tahun. Dia bisa main bola, beberapa klien saya gym juga, ya, ada yang atlet renang, begitu. Kemudian kalau tidak diobati akan meninggal dalam waktu 1-2 tahun. Ini kalau tanpa pengobatan. Ini yang disebut dengan perjalanan alamiah. Jadi kita sekarang mau menangkap sebanyak mungkin adalah yang di masa yang 3-10 tahun ini. Untuk akan lebih baik lagi kalau kita bisa mencegah tentunya. Ya. Jadi ini adalah stadium 1, biasanya pada 3 bulan pertama, kemudian stadium 2 rata-rata 3-10 tahun, kemudian mulai ada gejala, dan tahap 4 adalah AIDS. Ya, biasanya kekebalan kurang dari 200. Jadi sekarang bisa membedakan bahwa apa bedanya HIV dengan AIDS itu sebetulnya adalah satu rangkaian. Orang yang HIV dibagi menjadi 4 stadium. Nah, stadium 4 itu yang disebut dengan AIDS. Mirip dengan kanker kan dibagi 4 stadium, stadium 4 paling berat. Nah ini juga HIV stadium 4 adalah AIDS. Jadi AIDS itu adalah perjalanan akhir atau tahap akhir dari perjalanan HIV. Apakah pasien AIDS bisa diobati? Jawabannya bisa. Nah ini orang yang terinfeksi HIV biasanya terlihat dan merasa sehat. Ya. Dan satu-satunya cara adalah melakukan tes HIV. Tes HIV bisa dilakukan di mana saja, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit, dari lab swasta sampai lab pemerintah bisa semua. Ya, ini adalah kelompok yang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan HIV ya, mulai dari yang semua pasien TB. Jadi kalau ada yang kena TBC, tahu-tahu dimintain tes HIV, jangan marah sama dokternya karena memang itu udah aturannya. Kemudian pasien penyakit infeksi menular seksual atau yang kita kenal dengan penyakit kelamin, pasien hepatitis B dan C karena penularannya sama dengan HIV ya, lewat hubungan seksual maupun darah. Kemudian yang penting sekarang jadi sorotan adalah ibu hamil. Sekarang semua ibu hamil diwajibkan untuk menjalani tes HIV. Supaya kita bisa mencegah penularan ke bayinya dengan minum obat. Kemudian pasangan dari ODIF, misalnya saya positif berarti istri saya harus diperiksa. Kemudian populasi kunci. Populasi kunci adalah PS sekarang ya, pekerja seks. PS bukan PlayStation ya. Pekerja seks, kalau di sini konteksnya, kita sudah tidak mengatakan BPS lagi, karena pekerja seks sekarang bisa laki, perempuan, dan transpuan, atau waria dulu namanya. Ya. Kemudian LSL, lelaki seks lelaki, atau yang dikenal dengan istilah gay.
kemudian transpuan, pengguna narkoba suntik, dan warga binaan pemasyarakatan atau yang istilahnya teman-teman yang ada di lapas. Ya. Kemudian pada hasil komposisi orang dewasa dan orang-orang yang datang dengan gejala yang berkaitan dengan HIV tentunya. Ya. Bagaimana status HIV Anda? Udah pernah periksa belum? Sebaiknya kalau memang pernah kejeblos, pernah slip, lakukan pemeriksaan. Yang paling penting adalah ketika nanti kalian akan menikah. Ya. Buat teman-teman yang muslim itu sekarang sudah dilakukan di setiap, jadi KUA sekarang atau kantor urusan agama akan minta hasil tetanus toksoid, jadi vaksinasi, dan tes HIV dari kedua pasangan. Untuk yang non-muslim, ini kita sedang usahakan dilakukan, karena ini untuk suatu kebaikan tentunya. Ya. Pertanyaannya, HIV ada obatnya nggak sih? Nah, ada namanya terapi antiretroviral, ya. Seperti ini, macam-macam banyak. Obat ini gratis, diberikan oleh pemerintah, tidak tergantung BPJS. Mau Anda naik Ferrari, mau Anda jalan kaki, tetap berhak untuk mengakses obat yang gratis ini. Ada di beberapa puskesmas dan di rumah sakit. Jadi dengan adanya obat ini, HIV berubah dari penyakit yang mematikan menjadi penyakit kronis yang dapat dikendalikan. Jadi mirip seperti saya yang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi, saya juga minum obat seumur hidup. Mereka teman-teman ODIF juga melakukan hal yang sama. Ya. Jadi pengobatan antiretroviral ini tidak saja untuk mencegah infeksi oportunistik, tapi juga untuk mencegah penularan. Saya harap penjelasan singkat ini membuat Anda paham, kita tidak perlu menstigma kalau kebetulan ada teman atau saudara, atau bahkan kalau misalnya ada di antara kita sendiri yang HIV, nggak perlu putus asa, karena bisa ditangani dan bisa ditanggulangi. Kalau misalnya itu terjadi pada teman atau saudara, tidak perlu dijauhi. Ya, tetap didampingi, yang penting adalah jadilah pendengar yang baik. Makanya tadi dikatakan pentingnya komunitas. Seperti tadi khotbah dari Pak Samuel. Ya. Jadi sekarang kita stop stigma diskriminasi pada ODIF, ya, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih Dr. Ronald Jonathan. Tadi disampaikan alumni dari sini, jadi back to campus. Masih ngajar juga ya, Dok ya? Iya, teman-teman mahasiswa, Ibu, Bapak, jika ada yang mau ditanyakan, baik yang berhubungan dengan masalah kedokterannya atau nanti penanganan secara rohani, ada Bapak Pendeta Samuel Adi dan Dr. Ronald Jonathan bersama dengan kita. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Silakan angkat tangan. Iya, mari Pak Sigit. Ada mic yang bisa diberikan ke belakang? Terima kasih Kak, terima kasih Ibu Rita. Terima kasih juga untuk Bapak pemaparannya. Izin bertanya Pak, kalau yang terkait kasus Magic Johnson waktu itu bisa sembuh, itu kenapa ya Pak ya? Yang pertama itu, yang kedua, kalau misalkan ada pasien yang terkena HIV terus minum obat yang tadi, itu apa hanya untuk menahan laju si virusnya atau memang bisa sampai sembuh dengan minum obat itu? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Berarti pertanyaan untuk Dr. Ronald ya. Ya, terima kasih Pak Sigit untuk pertanyaannya. Jadi kalau Magic Johnson sebetulnya dia bukan sembuh, dia minum obat ARV itu. Cuma karena dia atlet, jadi dia survive cukup lama sampai ada obat begitu. Jadi sebetulnya Magic Johnson juga minum obat, minum ARV. Semua yang ini minum ARV. Jadi dia tidak sembuh, tapi termasuk yang long survivor gitu. Orang Indonesia tertua yang minum obat udah dari tahun 95 ya. Jadi berarti kalau kita hitung dia mungkin kena sekitar dari era 85-an atau 90-an begitu. Jadi saya masih ketemu dia masih aktif,
bekerja di salah satu perusahaan. Jadi yang orang Indonesia tertua, dia sudah minum obat dari tahun 95 dan pada tahun 95 itu minum obatnya adalah ketika dia masih AIDS begitu. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya. Obat itu, Oh ya, obat itu tidak menyembuhkan Pak, obat itu diminum seumur hidup. Makanya tadi saya katakan itu analoginya seperti saya yang hipertensi harus minum obat seumur hidup begitu. Jadi obat ini fungsinya adalah untuk menekan perkembangbiakan virusnya sehingga sel-sel kekebalannya bisa naik lagi karena tidak dihancurkan. Kalau misalnya kekebalannya membaik berarti dia kemungkinan terjadi penyakit penyertanya itu kecil sekali dan kualitas hidupnya naik. Kalau pengalaman, untuk saya pribadi, pasien saya tertua minum obat dari 2004, sekarang masih bekerja sebagai driver, sudah menikah lagi, dan istrinya tidak tertular, otomatis anak tidak tertular. Karena anak itu tergantung ibu, walaupun bapaknya kena, kalau ibunya tidak kena, anaknya otomatis aman. Tapi kalau bapaknya negatif, ibunya kena, anaknya yang berpotensi tertular. Tapi dengan adanya obat ini, jadi virusnya bisa ditekan menjadi amat sangat rendah sehingga resiko penularannya menjadi amat sangat kecil. Khususnya secara seksual begitu. Ya. iya baik, terima kasih Dok. Saya nyambung saja ke Pak Pendeta Samuel nih. Pak, kalau di jemaat ada yang terkena HIV gitu ya, bagaimana penanganannya sebagai gembala gitu Pak? Saya akan suruh hubungi Dokter Ronald. Ya, artinya ya tetap kita menjadi komunitas yang memberi support ya. Kayak saya sendiri penderita kanker. Nah, saya sendiri sekarang sekalipun sudah survive gitu Dok ya, saya tetap membutuhkan komunitas untuk untuk memberi kepercayaan diri pada diri saya, karena teman-teman penyakit kanker juga pengalaman dari teman-teman di komunitas yang ada yang sakit kanker sekarang udah sembuh nih, 19 tahun lagi dia tumbuh kanker di tempat yang lain Dok, dan minta maaf ya, dan meninggal gitu. Dan beberapa waktu ternyata stadiumnya sudah tinggi dan meninggal. Nah, oleh sebab itu menurut saya kita sebagai gereja harus menjadi pertama-tama mentalnya itu siapapun yang sakit, kitalah orang-orang yang memberikan support bagaimana yang sakit ini memiliki cara atau akses untuk sembuh gitu. Nah, salah satunya ya kita kasih nomor teleponnya Dokter Ronald gitu kira-kira ya. Itu Bu. Dan cuma satu pertanyaan lagi. Saya penasaran ya Bu ya, untuk dokter, pertanyaan nekat ya Dok. Silakan Pak Sam. Seperti saya penderita kanker, kalau nanya ke dokter, dari mana kanker saya? Gitu. Kalau dari keturunan, kok keturunan saya itu nggak ada. Katanya jenis kanker saya ini karena saya banyak makan ikan asin. Ya enggak juga tuh, jutaan orang makan ikan asin, kenapa saya yang kena? Kalau misalnya saya suka makan ikan asin. Terus apalagi polusi udara yang begini. Dan ternyata kanker juga tidak terjadi pada waktu yang cepat. 15 tahun baru saya bisa menemukan sakit kanker. Itu pun gejalanya tidak kelihatan. Dan sekali kelihatan gejalanya, udah stadiumnya 3, stadiumnya 4. Nah, itu pertanyaan itu membingungkan. Nah, seperti tadi contohnya, yang Bapak HIV, punya anak sama istrinya nggak kena, padahal tadi kan dari cairan sperma ya. Nah itu apa tuh Dok? Itu kan bingung. Artinya kadang-kadang juga ada faktor genetis, kemudian juga mungkin mirip ya Pak ya. Enggak semua orang yang digigit nyamuk demam berdarah kena demam berdarah, walaupun kumannya bawa demam berdarah. Jadi maksudnya dalam kehidupan pasti ada yang namanya probabilitas ya, kemungkinan. Jadi kalau misalnya untuk suami istri misalnya kemungkinan terjadi penularan perhubungan seksual misalnya 1% begitu. Kalau misalnya dia nggak kalau apes ya dia kena, kalau dia nggak ini ya bisa lewat begitu. Jadi selalu ada artinya kita nggak bisa bilang exactly gitu.
Jadi sama juga misalnya dari ibu ke bayi itu sebetulnya penularan paling besar di luar transfusi ya. Transfusi sih hampir 90%. Kalau ibu ke bayi itu 1 dari 3 bayi yang lahir dari ibu yang positif akan positif. Nah, tapi kalau kita penanganan sekarang itu turun menjadi 1%. Jadi kalau ditanya kenapanya ya sama gitu. Artinya ini kayak probabilitas. Baik, terima kasih. Ini agak beda ya, jadi narasumber tanya ke narasumber. Baik Bapak Ibu, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Atau memberikan komentar? Atau mau cerita? Nah, ada dua. Di sini satu, di sana satu. Boleh disebutkan namanya, kalau mahasiswa fakultas jurusan apa ya? Silakan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fidela dari Fakultas Kedokteran. Mau tanya dari materi tadi, masih bingung tentang stigma yang tadi ya. Jadi kita misalnya sebagai komunitas yang ada di sekitar lingkungan kampus, tahu ada teman kita, tahu salah satu rekan kita itu yang kena HIV. Tadi kan stigmanya emang penularannya itu bukan karena makan bersama, bersosialisasi bersama. Namun ada satu yang ke-highlight, salah satu penyakit yang saya lihat tadi, kan kita nggak tahu ya penyakit apa yang bisa kena sama orang-orang yang HIV. Namun misalnya salah satu ada lihat penyakit TB ya. Jadi kalau kita tahu penyakit TB kan menular dari yang namanya droplet. Jadi ya kita sebagai komunitas yang mana tahu sebenarnya belum kena gitu ya, kan selalu berusaha untuk mencegah jangan sampai kita kena. Kita nggak tahu nih teman kita yang kena HIV ini tadi kena TB atau enggak. Jadi kan sebenarnya kalau dia kena TB bisa menularkan TB-nya itu ke kita. Jadi sebenarnya masih bingung stigma itu sebenarnya rasanya ya di saya nggak selamanya salah karena memang penularannya bukan karena HIV-nya namun karena penyakit berbahaya lainnya yang ditularkan. Jadi menurut Bapak-bapak narasumber itu bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Dela. Jadi kalau kita lihat kalau TBC itu biasanya yang menular itu adalah TBC paru. Kalau TBC kan jelas ya biasanya pasiennya batuk. Batuknya lebih dari sekitar 3 mingguan lebih, kemudian ada penurunan berat badan, ada keringat malam, bla 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 seperti itu. Jadi intinya kalau dia ada TBC biasanya kan kita anjurkan pasiennya untuk pakai masker ya. Yang pakai masker justru harus pasiennya. Kitanya pakai itu akan lebih baik, tetapi yang utama adalah di pasiennya. Kalau kita pakai, pasiennya nggak pakai, tetap kita berpotensi tertular. Nah kalau misalnya ketakutannya seperti itu, artinya kan kalau TBC biasa orang lebih terbuka kalau ngomong. Dan TBC itu kan dulu stigmanya tinggi, sekarang stigmanya lebih rendah. Jadi sedangkan kalau misalnya dia bisa beraktivitas, biasanya orang dengan TB kalau dia udah minum obat 2 minggu atau 1 bulan biasanya sudah tidak menular lagi. Jadi sebetulnya relatif bisa ditangani. Dan kebanyakan misalnya yang ada di lingkungan kita, kebanyakan adalah kalau misalnya dia kuliah pun biasanya adalah dia dalam keadaan yang tanpa gejala. Jadi artinya biasanya sudah teratasi. Kalau jadi yang difokuskan adalah TB-nya bukan HIV-nya begitu. Saya tahu kekhawatirannya gitu, tapi kan nggak semua yang HIV juga TB gitu, tergantung dia ada di stadium mana begitu. Jadi ya pinter-pinternya kita lah ya cara pendekatannya. Kalau misalnya pasien saya datang, saya juga bilang dia batuk, saya bilang saya selalu sedia masker misal di tempat praktek. Sorry bisa tolong pakai, saya juga perlu supaya kita saling melindungi. Kita bilang seperti itu. Jadi yang penting ngomongnya tidak ini nyolot ya gitu. Kalau nyolot ya orang tersinggung lah gitu. Ya, cara itu penting sebetulnya. Kita mintanya baik-baik saja gitu. Ya. Semoga menjawab. Iya, jadi komunikasi yang baik ya cara penyampaiannya. Baik, tadi ada dari sebelah sayap kiri. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Perkenalkan nama saya Clement Timothy dari Fakultas Teknik.
Saya mau bertanya, karena setahu saya itu kan ada beberapa obat yang hepatotoksik ya, yang bahaya untuk hati. Nah, apakah ARV tadi itu kan konsumsinya seumur hidup ya? Apakah itu termasuk salah satu dari golongan hepatotoksik atau enggak? Nah, terus kalau itu termasuk hepatotoksik, eh, gimana kalau si pasiennya itu dia mengidap penyakit hati juga? Apakah dengan mengkonsumsi obat itu malah menurunkan harapan hidupnya? Nah, kalau kayak gitu kasusnya gimana? Terima kasih. Terima kasih Timothy. Oh ini kayak yang nanya kayak anak FK ya, bukan anak teknik. Oke, thank you. Betul ya, sebagian obat itu bisa menimbulkan hepatotoksik itu artinya bisa menimbulkan efek samping pada fungsi hati. Makanya ada obat-obat yang bisa menimbulkan gangguan fungsi hati, ada yang tidak karena ARV itu macamnya ada sekitar 10 sampai 12 begitu. Jadi kita menggunakan kombinasi 3 macam obat begitu. Jadi kalau biasanya kita lihat setiap 6 bulan klien itu kita akan minta untuk tes fungsi hati dan fungsi ginjal. Jadi selalu ada monitoring begitu. Kalau tiba-tiba misalnya dia datang dengan keluhan fungsi hati, kita kaji lagi kenanya dari mana, apakah karena efek samping obat atau dia misalnya kena infeksi yang lain, misalnya kena hepatitis B atau C atau A begitu, kita lihat. Nah kalau misalnya ternyata karena efek samping obat, ya obatnya kita ganti, kita carikan yang tidak merusak hati. Karena pilihannya cukup, sekarang udah jauh lebih baik. Kalau awal-awal saya bekerja di bidang ini, agak kesulitan juga karena pilihannya terbatas. Kalau sekarang pilihannya sudah lebih luas dan obat-obat yang lebih baru resiko terhadap gangguan fungsi hatinya lebih kecil. Begitu. Iya, baik itu jawaban dari Dr. Ronald dari bidang medis ya. Tapi secara spiritual juga secara rohani Pak Pendeta Samuel akan menambahkan. Ini sharing ya Pak Dokter. Saya ketemu komunitas itu di Semarang. Saya pernah juga mendengarkan suami istri yang terkena AIDS dan juga tapi anaknya tidak ya. Dan mereka tuh memang punya komunitas gitu ya. Nah ada satu hal teman-teman yang disaksikan dan saya juga menyaksikan itu di komunitas kanker saya. Ketika komunitas itu kental ya saling mendukung, support ya dok. Artinya kita tahu yang dirasakan orang itu dan kita semakin lama semakin tahu ritme kawan kita yang terkena kanker ini. Kita makin tahu kawan kita dari yang HIV/AIDS yang di Semarang itu tahu kebiasaan, tahu pola hidupnya, tahu bagaimana dia merawat anak, pokoknya tahu begitu. Dan teman-teman yang di sekelilingnya itu menyesuaikan. Wah anaknya nih karena nggak nyusu ibu dia butuh susu. Lalu tabungan lah itu ya dok, sama-sama memberi support untuk anaknya gitu. Nah ketika si yang laki-laki ini suaminya ini, maaf ya Bab, teman-teman mau meninggal dunia itu dok, yang dia omongin apa? Gue udah puas hidup ini gitu. Gue punya orang-orang yang peduli, gue nggak khawatir gitu. Terus nggak lama dia meninggal gitu. Jadi peran komunitas itu ya Bu akan mengatasi atau mengimbangi peran medis yang seolah-olah sampai berapa lama nih hidupnya gitu dok. Justru peran komunitas itu memberi setiap hari kualitas hidup. Sehingga seorang ketika menghadapi kematian atau pas minum obat itu nggak penting lagi. Gue hidup berapa lama lagi, hari ini mati kah atau besok gitu. Karena pada hari ini aku merasakan gitu ya, saya merasakan aku punya orang-orang yang telah memberi makna gitu dalam hidup kami yang seperti ini gitu. Seperti kesaksian suami tadi, gue nggak khawatir anak gue sengsara gitu. Saya nggak khawatir istri saya gimana, karena dia melihat teman-teman yang begitu care, melihat pola hidup, kebutuhan dan terusnya. Begitu juga di komunitas cancer juga seperti itu dok. Jadi peran komunitas ini bisa membawa sebuah lompatan. Kita nggak mikir lagi dokter ngomong berapa hari lagi gitu. Kita nggak mikir lagi tentang obat ini bisa membuat saya bertahan berapa lama lagi saya hidup gitu.
Tetapi saya sudah masuk pada satu level bahwa hidup saya setiap hari itu sangat bermakna karena orang-orang di sekeliling saya ini. Gitu ya, tentu dengan doa, dengan apa itu oke gitu. Tapi yang lebih lagi adalah kita care gitu. Kepada care ini bukan sekedar apa ya memenuhi kebutuhan, tetapi juga bisa ngerasain, bisa apa ya masuk dalam pola hidup dan pergumulan orang itu. Nah ini saya rasa kalau dikombinasi dengan obat, bisa jadi ketika saya nggak mikirin lagi berapa lama minum obat, ternyata saya udah 25 tahun hidup. Gitu Dok, kira-kira ya mungkin tambahan Ibu yang kasih. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Pendeta Samuel Adi dan juga Dr. Ronald. Tadi sebetulnya kalau bicara soal obat ya, bukan hanya obat yang membuat kita pulih, juga adalah dukungan dari orang-orang sekitar, komunitas, fellowship kita begitu ya, karena di situ ada doa, ada penghiburan, saling menguatkan. Jadi pentingnya koinonia. Makanya janganlah meninggalkan persekutuan begitu ya, supaya kita bisa saling sama-sama menguatkan, saling ya bertumbuh bersama. Baik, karena waktu juga, terima kasih untuk Dr. Ronald Jonathan, terima kasih untuk Pak Pendeta Samuel Adi yang sudah bersama-sama dengan kita di siang hari ini dalam rangka Hari AIDS Sedunia atau Hari AIDS Internasional. Kita diingatkan kembali untuk bisa menjaga diri kita, tapi juga kita tetap peduli dengan orang di sekitar. Ada closing statement, Dok, yang mau disampaikan dan juga nanti dari Pak Pendeta. Terima kasih untuk kesempatannya buat adik-adik, terutama kalau misalnya butuh informasi, silakan DM di IG. Tadi ada, saya santumkan IG saya. Tolong sebutkan nama dan asalnya, konfidensialitas dijamin. Masalahnya kenapa saya minta teman-teman menuliskan identitas, karena kadang-kadang saya dapat DM gelap gitu yang pusing gitu ya. Jadi tolong dituliskan asalnya. Mari kita sama-sama membangun healing community ya di Maranatha ini, sehingga buat teman-teman yang terbeban bisa mengalami pemulihan, bukan hanya secara fisik tetapi secara psikologis maupun spiritual di tengah-tengah kita. Terima kasih. Sudah diborong dokter. Ya teman-teman, kita tidak bisa sendiri, kita butuh orang lain dan kita juga dibutuhkan orang lain. Saling menjaga dan saling meraih dan bersama meraih harapan dan atau impian. Baik, terima kasih, kita berikan apresiasi untuk Dr. Ronald Jonathan dan juga Pak Pendeta Samuel Adi. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mari kita bersama-sama peduli dengan diri kita, peduli dengan orang-orang di sekitar kita, peduli dengan lingkungan. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada pembawa pujian, pembawa acara. Terima kasih. Baik Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan ada dalam doa syafaat. Baik, Bapak Ibu bersama rekan-rekan sekalian, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Bapa atas berkat kasih sayang-Mu. Kami semua boleh berkumpul di tempat ini, beribadahkan Engkau, guna untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak ya Bapa. Di saat ini kami mau berdoa bagi universitas kami, Universitas Kristen Maranatha. Kiranya Bapa memberkati, Bapa menopang selalu universitas kami ini, agar dapat melaju dengan baik dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapa.
Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa bagi Civitas Akademika. Bapak mengenal setiap Civitas Akademika dengan setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing. Bapak tahu tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Bapak memberkati, semuanya dapat berjalan baik dan lancar seturut kehendak-Mu saja Bapak. Bagi yang berulang tahun, kiranya Bapak memberkati, tambahan umur panjang, sehat selalu Bapak memberkati, sehingga dalam umur yang baru selalu menjadi berkat bagi mereka dan dapat menjadi berkat juga bagi banyak orang. Bagi Civitas Akademika yang sedang sakit, kiranya Bapak memberkati, Bapak pulihkan, Bapak jamah, sehingga mereka dapat berkumpul, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan lancar seturut kehendak-Mu saja Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang dalam tahun-tahun ini ada dalam tahun politik, kiranya Bapak memberkati. Dalam tahun depan mungkin akan ada pemilu, kiranya Bapak selalu menyertai setiap bangsa dan negara kami ini agar semuanya dapat berjalan baik dan lancar, sehingga yang terpilih nanti bukanlah merupakan yang terpilih dari kami, melainkan terpilih hanya karena Engkau saja Bapak. Terima kasih banyak ya Bapak. Inilah doa kami yang kami bawa bukan dengan nama lain melainkan nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah boleh berdoa mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu teman-teman dan rekan-rekan, kembali lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa informasi diantaranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita Bapak Pendeta Hariman di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara dan Bapak Ibu yang rindu melayani Bapak Ibu dan Saudara dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian GAP lantai 2. Bapak Ibu dan rekan-rekan diingatkan juga untuk mengisi link evaluasi karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan pelayanan di Universitas Kristen Maranatha. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini. Sampai bertemu kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Baik, kami mengajak Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk hadir di ibadah Maranatha Fellowship minggu depan dengan tema Kekuranganku Dipakainya yang akan dibawakan oleh Prof. Insinyur Sri Widiantoro, MSc PhD, IPU. Dan berikut rangkaian dari Natal, diantaranya adalah ada donor darah dari tanggal 14 sampai 15 November 2023, bakti sosial tanggal 23 November 2023, caroling 28 sampai 29 November 2023, kemudian ada ibadah Natal tanggal 15 Desember 2023, dan perayaan dan perjamuan di tanggal 15 Desember 2023 dan konser Natal di tanggal 15 Desember 2023. Kami juga mengundang setiap unit kerja dan fakultas untuk hadir di perayaan Natal Universitas Kristen Maranatha pada tanggal 15 Desember 2023 melalui scan QR Code yang tertera pada layar. Kami juga mengajak setiap unit kerja, fakultas, dan setiap staf-staf yang bekerja di Universitas Kristen Maranatha untuk ada dalam self group di bagiannya masing-masing. Selanjutnya dipersilakan kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian untuk mengisi link evaluasi melalui scan QR Code yang tertera pada layar. Saya mengundang Bapak Ibu serta rekan-rekan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari NKB nomor 7, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. pengutusan dan berkat. Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan yang telah memberi kami pengetahuan dan hikmat tentang mereka yang ada di sekeliling kami yang berjuang dengan HIV/AIDS, dan mereka juga komunitas yang membantu dan memberi dorongan, memberi support bagi mereka yang
menderita, biarlah kami juga saat ini diutus Tuhan untuk menjadi bagian komunitas yang memberi dukungan bagi kelompok apa saja, termasuk juga teman-teman yang menderita HIV/AIDS, dan kami juga bisa menjadi kelompok yang mengedukasi banyak orang, termasuk melalui perilaku diri kami sendiri untuk menghindari sakit ini. Kami mau pulang dengan semangat pengutusan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saat teduh selesai, ibadah Maranatha Fellowship hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di ibadah Maranatha Fellowship di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Hatiku